Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang materi teori modernisasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Febrinda Lestari. Saya Nur Anisatus Saada. Baiklah, kita mulai materi yang pertama, yaitu teori modernisasi. Teori modernisasi dapat diungkap sebagai cara pandang yang menjadi cara utama analisis kepada faktor manusia dalam suatu masyarakat. Kemudian, modernisasi menjadi semacam komunitas di kalangan masyarakat yang menempatkan faktor mentalitas menjadi penyebab perubahan. Teori modernitas didasarkan pada polaritas antara apa yang disebut modern dan apa yang disebut tradisional. Ada beberapa tokoh yang mengajukan pendapat tentang makna modernisasi. Pertama, menurut Evan M. Roger dalam Modernization Among Patients, The Ten Impact of Communication, menyatakan bahwa modernisasi yaitu suatu proses di mana individu berubah dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah. Yang kedua, Cyril E. Black berpendapat bahwa modernisasi historis adalah proses di mana institusi secara perlahan beradaptasi dengan perubahan fungsi yang cepat dan mengarah pada peningkatan pengetahuan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak positif dan negatif modernisasi. Dampak positif. Pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi bisa dilihat dari cara berpikir masyarakat yang irasional menjadi rasional. Kedua, tingkat kehidupan yang lebih baik. Masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan dapat mendorong berpikir lebih maju. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang membentuk masa modernisasi terus kian berkembang dan maju. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibukanya industri atau industrialisasi berdasarkan teknologi yang sudah maju menjadikan nilai dan memproduksi alat-alat komunikasi serta transportasi yang canggih. Juga merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Perkembangan teknologi industri yang sudah modern membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Yang kedua, sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain sebagainya. Yang keempat, kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lainnya. Yang kelima, kriminalitas. Kriminalitas sering terjadi di kota-kota besar karena menipisnya rasa kekeluargaan, sikap yang individualisme, adanya tingkat persaingan yang tinggi, dan pola hidup yang konsumtif. Modernisasi dalam bingkai perubahan sosial. Perubahan sosial merujuk pada proses sosial seperti industrialisasi, modernisasi, dan pembangunan. Modernisasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jika masyarakat mau berubah ke modernisasi, maka mau tidak mau masyarakat pasti akan berubah dan diharapkan perubahan itu membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat biasanya datang dari diri sendiri maupun terjadi karena faktor-faktor yang datang dari luar. Tetapi saat ini terjadinya perubahan dalam masyarakat kebanyakan datang dari luar masyarakat itu sendiri. Alasan yang sulit dicapai, komitmen terhadap modernisasi membawa perubahan yang positif bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat dituntut meninggalkan cara-cara lama, terutama pola hubungan lama. Masyarakat harus meninggalkan hubungan kekeluargaan tradisionalnya. Yang kedua, masyarakat biasanya dituntut mengorbankan kepentingan pribadi demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Yang ketiga, masyarakat dituntut mengerjakan tugas-tugas yang menimbulkan ketegasan psikis. Yang selanjutnya yaitu hubungan teori modernitas terhadap pembangunan. Potensi pembangunan suatu negara menentukan posisi dan taraf internasional. Setiap negara yang berhasil berkembang akan diperlihatkan dengan berperan penting secara regional maupun internasional, seperti Cina dan India. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan pembangunan yang direncanakan meliputi seluruh sistem sosial masyarakat, mulai dari ekonomi, politik, infrastruktur pembangunan, pendidikan, teknologi.
Ada beberapa negara di kawasan Amerika Utara, Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa Barat yang melakukan pembangunan nasional dengan mengadopsi teori modernisasi. Adapun asumsi dasar teknologi modernisasi yang diterapkan oleh Eropa yaitu satu, pola sejarah perekonomian dunia. Dengan ini industrialisasi akan merabat ke negara-negara dunia ketiga melalui proses difusi dan semua masyarakat di dunia pada akhirnya akan mencapai kemakmuran. Yang kedua, sumber penyebab kemiskinan global. Dengan adanya sumber penyebab ini, karakteristik bangsa-bangsa di dunia ketiga telah menciptakan kemiskinan yaitu tidak memiliki modal untuk industrialisasi dan investasi di sektor ekonomi modern. Yang ketiga, peranan negara-negara kaya dalam ekonomi global. Negara kaya dapat membantu negara-negara miskin melalui program pengendalian angka kelahiran atau keluarga berencana. Konsekuensi-konsekuensi modernitas. Giddens mendefinisikan modernitas dari segi 4 lembaga dasar. Yang pertama, kapitalisme, industrialisme, kemampuan pengawasan, kekuasaan militer. Modernitas diberi dinamisme oleh 3 aspek esensial teori strukturalisme Giddens, yaitu penjarakan, pelepasan, dan refleksivitas. Giddens mendefinisikan modernitas dari segi 4 lembaga dasar. Yang pertama yaitu kapitalisme, yang merupakan sistem reproduksi komoditas yang berpusat pada relasi antara kepemilikan modal pribadi dan pekerja upahan yang tidak menguasai hak milik. Yang kedua, industrialisme adalah pemakaian sumber-sumber kekuasaan material yang tidak berjiwa dalam produksi barang dan dipadukan dengan peran sentral mesin dalam proses reproduksi. Industrialisme mengadakan adanya organisasi sosial produksi yang diatur dalam rangka mengordinasikan aktivitas manusia. Yang ketiga, kemampuan pengawasan. Pengawasan hanya merujuk pada pengawasan kegiatan-kegiatan populasi subjek di dalam lingkungan politis. Yang keempat, kekuasaan militer atau pengendalian atas alat-alat kekerasan termasuk industrialisme perang. Modernitas diberi dinamisme oleh 3 aspek esensial teori strukturalisme Giddens, yaitu penjarakan, pelepasan, dan refleksivitas. Dalam masyarakat modern, waktu selalu dihubungkan dengan ruang dan pengukuran waktu tidak seksama. Konsep refleksivitas modernitas. Refleksivitas mendefinisikan karakteristik dalam semua tindakan manusia, di mana seluruh manusia secara teratur berlandasan kepada hal-hal yang dilakukan sebagai elemen integral. Tindakan manusia tidak merangkai kumpulan interaksi dan nalar, namun hanya memonitoring perilaku dan secara konsisten telah banyak ditunjukkan. Dalam budaya tradisional masa lalu, dihormati dan simbol dihargai, karena berisi tanggung jawab atas pengalaman berbagai generasi. Tradisi adalah cara untuk mengintegrasikan tindakan secara kemampuan dengan penataan ruang dan waktu dalam komunitas. Refleksivitas dimasukkan ke dalam basis produksi sistem sehingga pemikiran dan tindakan terus-menerus terbiasa satu sama lain. Refleksivitas kemampuan sosial modern terdiri dari fakta bahwa berbagai praktik sosial secara konstan telah dikaji di reformasi dari sudut pandang informasi yang masuk tentang praktik sehingga secara konstitutif dapat mengubah karakter masing-masing. Di era modernitas, refleksivitas diradikalkan agar dapat diterapkan kepada seluruh aspek kehidupan manusia termasuk intervensi teknologi di dalam dunia materi. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita yaitu teori modernisasi dapat diungkap sebagai cara pandang yang berisi tata utama analisis kepada faktor manusia dalam suatu masyarakat. Teori modernitas didasarkan kepada polaritas antara apa yang disebut modern dan apa yang disebut tradisional. Teori modernisasi adalah teori pembangunan yang berpendapat bahwa pembangunan dapat diraih melalui proses pembangunan negara-negara berkembang. Kunci dari teknologi modernisasi adalah keyakinan bahwa pembangunan membutuhkan negara maju untuk membantu negara berkembang. Dengan demikian, teori modernisasi didasarkan pada kemungkinan pemerataan pembangunan antara negara maju dan negara berkembang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada materi yang kurang paham atau tutur kata yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.